Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Tidak bisa baca Quran. Yang palsu-palsu dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan dobel. Pak Jokowi jelas-jelas kuliah di UGM loh Pak, Fakultas Kehutanan. Setelah saya menyatakan pernyataan itu palsu, belum ada seorang pun yang bantah. Dengan berarti membantah semua gitu. Membantah yang satu sudah percuma ngomong malas. Gelarnya insinyur, teman kuliahnya ada, NPM-nya ada, gelar sarjana ada. Kalau bener omongan beliau, berarti kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya. Tapi ada orang yang saking bencinya sama beliau, menyebar fitnah ijazahnya palsu. Menurut versi saya ada kategori kebejatan moral gitu, dalam perspektif dirinya sendiri aja dibohongi gitu. Lebih stresnya lagi banyak yang percaya. Kita nggak usah ribet. Kalau memang punya ijazah asli SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, udah buktiin aja di pengadilan, nggak usah banyak basa-basi ini. Rakyat sekarang udah nggak mau dibohongin, gitu. Nih baca ya, presiden jujur rakyat makmur. Presiden nggak jujur, hancur negara. Jadi saatnya keterbukaan. Apa nggak stres berjamaah namanya itu tuh? Kan itu namanya stres berjamaah. Stop kebohongan di negeri ini. Yang palsu-palsu itu udah bubarin aja. Jadi rakyat mau dibohongin, saatnya berkata jujur. Ya udah, satu-satunya jalan ya udah. Gelombang tsunami rakyat siap menghantam istana. Oke? Lebih stresnya lagi banyak yang percaya. Allahu Akbar Bapak Ibu. Inilah rusaknya mentalitas kita. Dan sayangnya ada oknum dokter yang percaya begitu. Kamu atau Anda itu punya gelar palsu atau punya ijazah palsu. Apalagi sampai sumpah-sumpah mubahalah. Kayak kelakuan Nur Sugi itu nah. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar. ternyata tidak benar. Kowe iki ngopo to Nur? Iki sumpahe karo sapa? Sing jenenge sumpah mubahalah itu pengertiannya itu adalah solusi terakhir ketika mentok sudah tidak ada solusi. Dan namanya mubahalah itu langsung dari dua pihak. Ono sing nuduh, ono sing tertuduh bersepakat untuk melakukan mubahalah. Wong mubahalah kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahalah apa dolanan debus? Pertanyaannya. Maka hancurkan hidupku, ya Maka Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Mengapa dia pakai mubahalah? Dia bermubahalah sumpah-sumpah itu Pak, agar orang cepat percaya sama dia. Kalau kata ulama, orang yang gampang bersumpah demi Allah, tanda dia berbohong. Dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu? Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, kalau ente ustadz ya dosa kalau baca seperti itu. Matamu itu picak. Coba baca, yang keras. Alif ba ta sa ha kho. Oh salah. Matamu picak itu. Alif ba ta sa ha. Oh cimse. Jancuk jaran kon niku anjen. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan. Kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran.
Saya akui, saya nggak pernah mondok, saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Dobol kamu. 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Gus Nur baca Al-Quran salah-salah dosa apa enggak? Harus fasih. Kalau nggak fasih ditolak bacaannya masuk neraka. Dia nganggap dirinya paling pintar, dirinya paling hebat. Coba lihat gayanya itu kan, dia seperti orang suci kan. Kita dibohongi. Itu bukan ulama kok, dia aja ngaku-ngaku ulama. Ulama mana ada yang kayak gitu. Saya mendukung kepolisian Republik Indonesia. Nur Sugi yang suka demi Allah nyebar fitnah itu ditersangkakan. Dia buat mainan ini agama, dia buat mainan ini Al-Quran. Dia sumpah-sumpah hanya demi kepentingan politik. Na'udzubillah. Matamu picek itu. Maka untuk urusan ilmu agama itu harus hati-hati. Cari guru, cari kiai, cari ustadz, cari syekh, atau bahkan cari gus ya. Yang keilmuannya jelas. Keilmuannya jelas. Dia dulu apakah pernah mondok di mana, apakah lulusan Timur Tengah, misalkan Kairo atau mana. Dia harus jelas. Dia harus sempurna dalam ilmu syariat, misalkan Safinatun Najah khatam, Fathul Qorib khatam, Fathul Mu'in khatam, Fathul Wahab khatam, Mughnil Muhtaj pengalaman, ya. Terus kitab Tuhfah, Syarah Muhadzab sudah biasa mempelajari itu dari tafsir Jalalain, Sawi, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsir Tontowi atau tafsirnya Qurtubi dan semacam-macamnya. Terus ilmu nahwunya mulai dari jurumiyah sampai alfiyah sampai balaghahnya sampai manteknya itu ya harus pernah khatam semua gitu loh ya. Terus dia tuh pernah suhbatul ulama, suhbatul masyayikh, pernah kumpul ngaji bareng bersama para kiai-kiai, para guru-guru terdahulu, bukan belajar dari Google ya atau dari toko buku, beli buku terus dibaca 1 jam 2 jam tiba-tiba jadi ustadz. Alumni penjara ke toko buku dibaca mendadak menjadi ustadz. Katanya belajar ilmu autodidak. Wah ngono kan medeni iki ilmu agama ora ilmu otomotif ya. Orang kalau berilmu nanti melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo saat ini masih belum diakhiri oleh pengadilan. Saat ini sidang kasus tersebut pun mengalami penundaan. Dalam kasus ini yang terlibat 2 orang dalam sebuah video podcast, yakni Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Atas beberapa kontroversinya yang diperbuat oleh Sugi Nur, hal ini pun membuat Gus Nur atau Sugi Nur dinilai tidak tepat menyandang gelar ustadz apalagi ulama. Sebab ia hanya menebarkan sebuah kebencian dan caci maki. Sugi Nur tidak pantas menyandang gelar ustadz apalagi ulama. Sebab Sugi Nur tidak menguasai ilmu agama dan hanya bisa berceramah untuk menebar kebencian dan caci maki. Ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lukman Hakim. Menurut Lukman, Sugi Nur sama sekali tidak bisa ngaji. Ucapannya penuh dengan caci maki, bohong, dan fitnah. Apakah layak orang semacam ini digelari ulama? Apakah sengaja ingin merusak gelar ulama? Tuturnya mempertanyakan. Kata Lukman, seorang ulama tidak mungkin menghina, mencemooh, atau menyebarkan fitnah. Oleh sebab itu, ia berharap pihak kepolisian bertindak dengan tegas terhadap figur-figur seperti Sugi Nur tersebut. Sudah sepatutnya kepolisian bertindak tegas kepada Sugi, kata Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana Dewan Pengurus Pusat DPP PKB. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh pengamat sosial politik Eko Kuntadi yang juga menilai Sugi Nur tidak pantas diberi gelar ustadz. Bahkan di Pengadilan Jawa Timur dia sudah dijatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan. Akibat bacotnya tersebut, kini perkaranya masih dalam tahap persidangan selanjutnya, kata dia saat itu. Eko Kuntadi juga menyorot ahli hukum tata negara Refli Harun yang justru memberikan panggung kepada Sugi Nur untuk menjadi salah satu narasumbernya di konten YouTube Refli Harun.
Padahal ungkap Eko Kuntadi, Sugi Nur tidak lain hanya orang yang dianggap tidak paham agama dan selalu melemparkan kata-kata kotor saat berceramah di hadapan banyak orang. Saya rasa Refli pasti tahu deh, Sugi hanyalah mantan tukang obat keliling. Dia juga pemain debus untuk jualan obatnya, biar laku. Riwayat pendidikannya juga nggak jelas, demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong dia sendiri ngaku nggak bisa baca Al-Quran, ucapnya. Selain itu, tambah Eko Kuntadi, sepak terjang Sugi Nur selama ini patut dikritisi karena ia dahulu hanya pemain debus, tukang obat keliling yang tidak memiliki basis agama yang mumpuni. Karena itulah Sugi Nur kemudian banting setir dari jualan obat menjadi jualan ayat. Tambah Eko Kuntadi. Seperti yang diketahui, Sugi Nur memang sempat menghina NU. Saat itu, anggota Aliansi Santri Jember yang diawal oleh anggota Banser NU mendatangi Polres Jember untuk melaporkan Sugi Nur akibat pernyataannya tersebut yang menghina NU saat itu. Dengan mengatakan bahwa NU supirnya mabuk, kondekturnya teler, dan kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya PKI, liberal, dan sekuler. Menurut mereka, itu telah mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama dan juga menyebarkan ujaran kebencian. Sugi Nur memang bukan kali ini saja membuat kontroversi yang tujuannya menjatuhkan Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan presiden. Sebelum kasus ijazah palsu, rombongan Sugi Nur ini terus mencari perhatian dengan isu yang dinaikkan sendiri dan akhirnya diakhiri sendiri sama seperti kasus ijazah palsu yang gugatannya dicabut sendiri. Untuk saat ini, Polri telah resmi menetapkan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Polri menangkap sepaket terduga penista agama, yakni Sugi Nur alias Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Kedua tersangka tersebut dijerat pasal berlapis oleh penyidik Mabes Polri lantaran melakukan aktivitas penyebaran berita bohong dan melanggar Undang-Undang ITE terkait konten YouTube mereka. Bambang Trimulyono merupakan penulis Jokowi undercover yang juga pernah dipenjara selama 3 tahun akibat tulisannya tersebut. Baru-baru ini Bambang Tri juga menyebut ijazah Presiden Joko Widodo palsu dan menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan Sugi Nur yang juga pernah dipenjara selama 10 bulan kasus ujaran kebencian. Sugi Nur adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Aktivitas mereka berdua di akun YouTube Gus Nur 13 Official membuat mereka ditangkap polisi. Kedua tersangka disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Junko pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, elemen massa yang diketahui tergabung dalam Gerakan Penegakan Keadilan atau GPK ke depan Mabes Polri pada Jumat 7 Oktober sore. Mereka meminta Gus Nur dan Bambang Trimulyono ditangkap. Pasalnya 2 orang tersebut telah membuat podcast yang isinya diduga merendahkan kehormatan Presiden Joko Widodo. Melalui video yang telah diunggah di kanal YouTube Gus Nur 13 Official, di dalam video itu Gus Nur dan Bambang Trimulyono menyebut jika ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Kelompok GPK meminta agar keduanya ditangkap akibat sudah menyebar berita bohong. Sebelumnya, Gus Nur memang kerap membagikan ceramah kontroversial. Salah satunya adalah saat ia mengisi ceramah di sebuah masjid Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah pada April 2018 silam. Melalui ceramah Gus Nur yang viral di media sosial itu terdapat unsur politik tentang Presiden Joko Widodo. Gus Nur menilai jika Presiden Jokowi adalah haram hingga meminta para jemaah yang memilih Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu untuk keluar dari masjid. Aksi kontroversi ini Gus Nur itu kemudian memancing perdebatan netizen, sebab dinilai telah melanggar imbauan Menteri Agama. Diketahui saat itu Menteri Agama telah menghimbau agar tidak berpolitik di rumah ibadah. Selain itu, Gus Nur juga pernah mendekam di Hotel Prodeo selama 10 bulan.
divonis bersalah terkait kasus ujaran kebencian saat menjadi pembicara dalam sebuah wawancara dengan seorang ahli hukum tata negara, Refli Harun, yang kemudian diunggah ke kanal YouTube pribadinya Muci Art Channel. Dalam video tersebut, Gus Nur berbicara tentang muatan unsur ujaran kebencian yang ditujukan kepada sejumlah pimpinan PBNU. Beberapa tokoh yang dimaksud Sugi Nur dalam wawancara itu antara lain yaitu Said Akil Siraj, Ma'ruf Amin, dan juga Abu Janda. Setelah menjalani hukumannya, Gus Nur kemudian bebas dari rutan Barreskrim Polri pada tanggal 24 Agustus 2021 lalu. Kemudian kontroversi yang terakhir sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara adalah isu ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo yang kembali ramai diperbincangkan publik. Lantaran Bambang Trimulyono atau BTM melayangkan gugatan terkait ijazah Presiden RI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara Sugi Nur merupakan pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal itu, mereka membicarakan persoalan ijazah Jokowi hingga diduga merendahkannya. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait unggahan yang ada di dalam akun YouTube tersebut.